Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izaf Karina dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2022 Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Langsung saja, di sini saya akan mereview sebuah buku dari karya Pak Bambang Subahri MSI selaku dosen filsafat ilmu Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Buku tersebut berjudul Filsafat Ilmu Sebatas Alat dalam Menemukan Kebenaran. Dalam bab pertama, langsung saja. Di sini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus belajar ilmu filsafat? Kita sebagai mahasiswa ya. Nah, jawabannya karena di sini kedudukan ilmu filsafat itu seperti halnya ilmu nahu dan ilmu sorof. Kalau dalam bahasa Arab ketika kita di pesantren-pesantren gitu ya. Dua ilmu tersebut, ilmu syaraf dan ilmu nahu, itu bukan ilmu inti dalam yang diterapkan oleh kalangan masyarakat Arab atau masyarakat sekitar kita gitulah. Namun, sesuai yang kita ketahui bahwa dua ilmu tersebut, ilmu nahu dan ilmu syaraf, merupakan disiplin suatu ilmu dalam bahasa Arab. Suatu alat yang mana saat kita membaca misalnya kitab gundul yang tanpa harokat, kita tuh jadi mengerti makna dari kitab tersebut, dari untuk menerjemahkan harokatnya dan sebagainya. Sama halnya seperti ilmu filsafat ini. Dalam filsafat, jika seandainya kita tidak mempelajarinya, maka kita akan pincang dalam menggunakan akal dan pikiran kita dalam samudra intelektual yang akan kita jalani dari semester pertama hingga semester 8 nantinya, seperti itu. Nah, di sini juga dibahas secara bahasa, ilmu filsafat itu terdiri dari dua suku kata. Dari bahasa Yunani ya, yang pertama itu philia, yaitu cinta, dan yang kedua sophia, yaitu kebijaksanaan. Jadi menurut bahasa, filsafat itu cinta dan kebijaksanaan, seperti itu. Dan menurut istilah, ada banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan filsafat ilmu ini. Namun diulas lagi oleh penulis buku filsafat ilmu ini oleh Pak Bambang Subahri, definisinya bahwa filsafat, cinta dan kebijaksanaan hal yang sering dianggap remeh. Namun pada hakikatnya sulit dan rumit untuk dijelaskan melalui kata-kata. Seperti itu. Dan untuk bab 2-nya di sini itu tentang kebenaran. Di sini dibahas objek filsafat. Objek filsafat ada 3. Yang pertama ada antropologi, yaitu kemanusiaan. Yang kedua kosmologi, yaitu alam. Dan yang ketiga yaitu teologi. Kenapa manusia ada dalam pertama? Karena manusia itu diciptakan di muka bumi ini dengan mempunyai akal pikiran yang mampu berpikir dan bernalar, seperti itu. Yang kedua alam semesta, yaitu berupa fisika, kimia, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada teologi, ketuhanan, yang mana di situ terkait tasawuf dan sebagainya. Di sini juga dibahas tujuan filsafat. Tujuan filsafat dalam buku tersebut ada 3, secara logika, estetika, dan etika. Secara logika berarti itu kita berpikir seperti halnya sebuah kursi. Kursi ini nilainya tuh kan sudah bagus, sudah cocok buat kita duduki, seperti itu. Secara estetika, bentuk dari kursi tersebut misalnya bentuknya indah, seperti itu. Dan etika di sini tentang labeling, baik atau buruk. Kalau kursi jika digunakan baik pasti hasilnya akan baik, seperti itu. Di sini juga terdapat kerangka berpikir. Kerangka berpikir ada 3, ontologi atau kita maknai sebagai apa itu, pertanyaan apa. Yang kedua ada epistemologi, kita maknai sebagai pertanyaan bagaimana. Yang ketiga ada aksiologi, untuk apa. Ontologi, contoh tadi sebuah kursi. Apa itu kursi? Kursi tempat orang buat duduk, seperti itu. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana bentuk kursi tersebut, bagaimana cara membuat kursi tersebut, seperti itu. Yang ketiga ada untuk apa? Untuk apa kursi itu dibentuk? Tentunya untuk agar kita duduk dengan nyaman, seperti itu.
Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tepatnya salah dan lupa, dan kebenaran hanya milik Sang Maha Kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.